Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi war rasul. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasannya sampai detik ini, sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan usia, masih diberikan kekuatan keimanan untuk bisa melangkahkan kaki kita, menggerakkan hati kita untuk menuju tempat-tempat yang suci, tempat-tempat yang baik, tempat-tempat di mana kita insyaallah akan mendapatkan keberkahan, tempat-tempat yang akan mendatangkan kepada kita kesempatan untuk bisa menambah perbendaharaan amal soleh kita insyaallah. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan pada Nabi kita, qudwah hasanah kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Insyaallah pada hari ini, pada kesempatan ini kita akan teruskan sharing kita kaitan dengan Sirah Nabawiyah. Dan pekan ini insyaallah akan melanjutkan dari apa yang sudah disampaikan 2 pekan yang lalu kaitan dengan hikmah dari terjadinya perang Badar ya. Di kesempatan sebelumnya sudah disampaikan 3-4 hikmah. Selanjutnya akan disampaikan hikmah berikutnya, itu kaitan dengan percakapan Nabi kita ya dengan Habab bin Munzir kaitan dengan penentuan atau strategi perang ya yang akan dilakukan, yang akan dilaksanakan. Karena di sini ada satu pelajaran penting bagi kita kaitan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi kita. Ada yang termasuk dalam kategori tasyri' ya, menjadi syariat, ada juga yang itu merupakan bagian dari siasah syariah. Jadi bagian dari politik syariat yang dilakukan oleh Nabi kita. Dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, dalam banyak episode juga di sana nanti bisa menunjukkan bahwa apa yang dilakukan Nabi kita itu ada yang merupakan tuntunan syariat, ada yang merupakan itu datang dan bagian dari firman Allah, bagian dari apa yang kemudian harus dilakukan sebagai seorang nabi. Tapi juga ada beberapa bagian di mana Nabi melakukan atau melaksanakan amalan-amalan atau pekerjaan-pekerjaan yang itu melekat kepadanya sebagai manusia biasa, melekat kepadanya sebagai kepala negara ya, atau sebagai pemimpin umat. Nah, dalam konteks ini apa yang kemudian ditetapkan saat itu ya menjadi pilihan dari strategi perang atau penentuan lokasi di mana posisi pasukan muslim harus berada, itu merupakan ijtihad Nabi kita, itu merupakan planning Nabi kita yang itu bukan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu saat itu muncullah satu pertanyaan dari seorang Habab yang kemudian mengkoreksi kaitan dengan lebih kepada mengusulkan apa yang kemudian disampaikan oleh Nabi. Jadi pada prinsipnya hadirin sekalian ya, bahwa nanti banyak tindakan-tindakan Nabi ya yang masuk ke dalam siasah syariah. Misalnya kaitan dengan perang Uhud ya, itu nanti juga ada satu episode di mana Nabi meminta kepada para sahabat pendapat kaitan dengan bertahan di Madinah atau keluar menyongsong pasukan musuh. Nah, itu kemudian juga didiskusikan. Kemudian juga kaitan dengan perang Khandaq ya, juga kita mengenal bahwa perang Khandaq juga adalah bagian strategi perang dari usulan seorang Salman
Al-Ghifari ya kalau tidak salah, yang juga bukan orang Madinah atau bukan orang Arab ya, tapi orang Persis. Nah, jadi sekalian dari situ kita bisa mendapati ya bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh Nabi kita tidak melulu itu adalah bagian dari ketentuan syariah yang harus dilakukan, tapi dalam banyak hal ada fase-fase atau ada tahapan-tahapan atau ada bagian-bagian yang itu dipersilakan dilakukan di situasi dan kondisi yang ada atau disesuaikan dengan tempatnya masing-masing ya. Karena dalam banyak hal kita juga mendapati ya di sekitaran kita atau sekarang global dunia pada umumnya itu banyak hal-hal yang mempengaruhi pengambilan keputusan sesuai dengan kondisi yang ada. Kemudian selanjutnya kaitan dengan pentingnya merendahkan diri kepada Allah dan meminta dengan sangat kepadanya ya. Seperti yang disampaikan atau yang dilakukan oleh Nabi kita, betapa beliau sangat berharap banyak ya, sangat menunggu bantuan Allah dalam banyak hal ya. Karena tentunya apa yang kemudian terjadi perang Badar itu kemudian menentukan keberlanjutan dari dakwah itu sendiri. Walaupun Nabi kita begitu sangat yakin dengan apa yang kemudian Allah janjikan, la yukallifullahu saya lupa yang menyatakan bahwa Allah itu tidak akan menepati janjinya. Allah itu tidak akan pernah menepati janjinya. Apa tuh Pak ayatnya, saya lupa. Innallaha la yukhliful mi'ad ya, bahwa Allah itu pasti akan menepati janjinya. Dan keyakinan itulah yang kemudian mendorong Nabi kita untuk melakukan amalan, melakukan tindakan ya yang itu sangat ya luar biasa ya. Di satu sisi Nabi kita meyakini bahwa Allah akan memberikan bantuannya, malah Nabi kita itu sudah diberikan semacam prediksi lah begitu, sampai kemudian menunjukkan kepada sahabatnya, disinilah akan matinya si fulan, disininya akan terbunuhnya si fulan dan bla bla yang lainnya ya. Dan itu menunjukkan bahwa Allah sudah memberikan kabar gembira kepada Nabi kita bahwa apa yang kemudian terjadi itu akan dimenangkan oleh pasukan kaum muslimin. Hanya saja Nabi tetap melakukan itu semua ya, sampai Abu Bakar yang mendampinginya juga mengingatkan kepada Nabi kita untuk tidak terlalu seperti itulah gitu ya. Wahai Nabi ya, karena insyaallah Allah akan menolong kita ya, insyaallah Allah akan membela kita. Nah, tapi hadirin sekalian, ada juga satu bentuk atau hal yang perlu diambil ya kaitan dengan itulah bentuk dari tugas ubudiyah ya yang harus dilakukan oleh setiap kita kaitan dengan apa yang dijalankan ya, dalam keseharian atau dalam kehidupan kita ya. Terlepas dari apapun kondisi yang ada, permasalahan yang timbul ya dan lain-lainnya dalam kehidupan kita, maka tugas kita adalah bagaimana kita senantiasa merendahkan diri kepada Allah dan meminta bantuan kepada Allah, dukungan kepada Allah atas semua apa yang akan terjadi ya. Dan itu menjadi sesuatu yang sangat penting ya, sesuatu yang sangat bahidi bagi kita ya, disebabkan karena Rasul kita sudah mencontohkan itu semua kepada kita ya. Bagaimana Nabi mendapatkan dukungan dari Allah Subhanahu wa taala atas kondisi yang ada saat itu, dan itu diawali dengan apa yang kemudian dilakukan oleh Nabi kita. Dan tentunya hadirin sekalian, juga di sini kita bisa melihat satu perbedaan sikap ya antara Nabi kita dengan gembong pemimpin dari kafir Quraisy ya, di mana Nabi kita memulai ya dengan takarub kepada Allah, dengan berserah diri kepadanya, dengan kemudian meminta dengan sesuatu yang itu dibatas maksimal ya. Sampai selendangnya jatuh saja beliau tidak menyadarinya, saking begitu sangat fokusnya. Sahabat-sahabat yang lain sudah tertidur lelap karena kecapean dan yang lainnya, tapi Nabi kita masih berdiri menghadap Allah dengan semua harapan yang ada. Tapi berbeda dengan dilakukan oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lainnya ya. Mereka lebih sombong, mereka lebih congkak ya.
Mereka mengatakan bahwa inilah pasukan yang terbaik. Inilah saatnya di mana seluruh bangsa Arab mengetahui bahwa kami kuat, ya, bahwa kami ada, bahwa kami akan menumpas orang-orang muslim, bahwa kami akan memerangi mereka dengan segala hal yang dimiliki yang kemudian akan menghancurkan mereka, ya. Sampai mereka mengatakan bahwa nanti di sana kita akan berpesta, ya. Kita akan makan yang banyak, kita akan minum minuman, dan kita juga akan dihibur oleh wanita-wanita penghibur yang ada yang mereka bawa. Dan itulah kemudian yang menuntut mereka menjadi sombong dan congkak, ya. Pada akhirnya Allah memberikan balasan setimpal atas tindakan yang dilakukan. Hadis sekali ini juga menjadi contoh berharga bagi kita, ya, tatkala kita menghadapi banyak hal dan itu besar, ya, dalam kehidupan kita, maka berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon doa kepadanya, meminta dukungan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang semua itu mudah-mudahan menjadi wasilah Allah mendukung kita, Allah kemudian mengabulkan setiap harap dan keinginan kita insyaallah. Kemudian yang selanjutnya kaitan dengan bala bantuan, ya, malaikat pada perang Badar. Jadi seperti yang diketahui sekalian, saat itu turun pasukan yang dipimpin oleh malaikat Jibril, ya, menggunakan baju kuning dengan pasukannya yang banyak, ya. Mereka turun menghampiri Badar, dan itu bagian dukungan, ya, support yang diberikan Allah kepada Nabi kita, disebabkan salah satunya karena keseriusan Nabi kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dari mana saat itu Badar dibantu oleh Allah dengan pasukan para malaikat, itu tentunya Nabi mengetahuinya. Kemudian ada kejadian yang lucu juga, ya, ketika ada tawanan, ya, kemudian dia mengatakan bahwa yang menangkap saya bukan Anda, ya. Yang menangkap saya itu adalah orang dengan berbaju kuning, ya. Banyak tawanan dari mereka kafir Quraisy yang mengatakan itu semua, dan itu menunjukkan bahwa kehadiran para malaikat saat itu memang nyata adanya. Nah, tentunya hadirin sekalian, ini menjadi sebuah kabar, ya, kepada kita bahwa turunnya malaikat kemudian datang dan ikut berperang bersama Nabi, itu merupakan bagian dan cara Allah untuk memberikan support, untuk kemudian memberikan peneguhan hati kepada kaum muslimin bahwa apa yang kemudian terjadi, apa yang kemudian akan dihadapi itu dibantu oleh Allah, difasilitasi oleh Allah, sehingga kemenangan itu mutlak adalah hak prerogatif dari Allah, bukan disebabkan karena malaikat yang datang, bukan disebabkan karena strategi perang yang dibuat, bukan disebabkan karena pasukan muslimin saat itu, tapi itu merupakan bagian dari hak Allah dalam memenangkan semua atau setiap urusannya, ya. Inilah yang kemudian menyadarkan kaum muslimin saat itu dan juga para kaum muhajirin dan ansor, ya, bahwa kemenangan di Badar itu adalah bagian dari bantuan, support, dukungan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita dan juga kepada dakwah Islam saat itu. Dan itu Allah abadikan, ya, dalam surat Al-Anfal yang artinya wallahu alam bisawab, dan Allah tidak menjadikan atau mengirimkan bantuan malaikat melainkan sebagai kabar gembira dan agar hatimu menjadi tentram karenanya, dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kemudian selanjutnya kaitan dengan kehidupan alam barzah bagi orang-orang yang mati. Itulah yang kemudian diambil sebagai sebuah pelajaran dari secuil episode di mana Umar bin Khattab kemudian bertanya, "Ya Rasul, kenapa engkau mengatakan itu kepada orang-orang yang sudah mati?" Ya. Jadi saat itu orang-orang kafir Quraisy, ya, yang kemudian dia mati di medan perang, itu kemudian dimasukkan ke dalam sumur yang di sana ada, ya, memang banyak sumur di sana. Kemudian Nabi sambil mengatakan sesuatu kepada mereka, ya. Nah, hatinya hadirin sekalian bahwa alam barzah itu nyata adanya, ya. Alam di mana menjadi perpindahan antara dunia, ya,
sebelum kemudian nanti berlanjut ke alam-alam yang lainnya, ya, sampai kemudian ke alam mizan dan yang lainnya, bahwa sesungguhnya alam barzah itu adalah ada, ya, bahwa sesungguhnya alam kubur itu adalah ada, bahwa sesungguhnya adalah nikmat dan siksa kubur itu adalah ada, ya. Nah, teman-teman sekalian, ini juga menjadi bekalan, ya, kepada keyakinan kita, kepada akidah kita, ya, bahwa setelah ini, setelah kita hidup di dunia ini, kita juga akan melalui alam-alam yang lain, ya. Kita akan mendapati kita hidup di alam yang sudah kemudian ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah sebuah keyakinan, ya. Nah, ini yang kemudian juga sempat menjadi ramai lah beberapa tahun yang lalu sih, kalau sekarang sudah tidak terlalu ramai, ya, kaitan dengan banyak tayangan-tayangan mistik, ya, tayangan-tayangan yang berbau goib, ya, kaitan dengan bisa berbicara dengan makhluk gaib, ya, atau misalnya karena ada kedatangan saudaranya dan bla 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 yang lainnya, ya, bahwa sesungguhnya ruh-ruh yang ada, ya, setelah kematian itu, dia sudah masuk ke alam yang berbeda, ya. Adapun kemudian yang datang menyerupai suara atau gerakan yang lainnya, yaitu kemudian nyaris mirip seperti orang yang kemudian meninggal, itu karena memang ada jin yang kemudian menyerupainya, ya. Karena sesungguhnya kehidupan kita, ya, dalam setiap keseharian kita itu di dalam diri kita ada makhluk-makhluk seperti itu, ya, jin yang kemudian menyerupai kita. Jadi tidak ada yang kemudian disebutkan dengan roh gentayangan atau kemudian datang memberikan pesan kepada kita, ya, karena sesungguhnya ruh-ruh mereka sudah ada di alam yang berbeda, ya. Nah, itu ya kemudian menjadi hal penting, ya, dari sekian episode yang berhubungan dengan peperangan. Kemudian Allah menyelipkan satu informasi kepada kita kaitan keimanan kita kepada kehidupan pasca kehidupan di dunia, ya, kehidupan malakut, kehidupan di alam gaib, ya. Itu yang terakhir sekalian, ini kaitan dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan perang Badar ini menjadi momentum yang sangat besar, ya, sehingga Allah abadikan dalam satu surat, ya, yang kemudian menyajikan banyak hal dari perang Badar, yaitu di surat Al-Anfal, ya. Jadi surat ini semuanya bercerita tentang peperangan, tentang harta rampasan yang itu bermula dari terjadinya perang Badar, ya. Nah, teman-teman sekalian, menjadi sesuatu yang penting adanya, ya, kaitan dengan pada perang Badar ini, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri mengabadikan semua kejadian perang Badar, melukiskan apa yang kemudian ada di perang Badar, dan keinginan kita, keinginan Allah Subhanahu wa taala untuk kita memahami apa yang kemudian terjadi di perang Badar dengan satu surat yang lengkap, yaitu surat Al-Anfal. Lalu apa yang ingin dipesankan Allah kepada kita kaitan dengan surat ini atau kejadian perang Badar? Yang pertama adalah bahwa Allah hendak mengalihkan pandangan kaum muslimin ke akhlak mereka yang dirasa kurang baik, ya, atau berlebih-lebihan pada masa lampau, agar mereka berusaha menyempurnakan dan mensucikan diri, ya. Nah, ini juga banyak hal, karena tentunya sekalian latar belakang mereka dari kehidupan jahiliyah, ya, dengan segala apa yang kemudian dilakukan termasuk peperangan di zamannya di saat itu tentunya membawa karakter, membawa behavior lah, membawa perilaku, ya, yang itu kemudian muncul juga, ya, ketika mereka sudah masuk ke dalam Islam, ya. Baik itu dalam konteks bagaimana mereka mempraktekkan cara berperang, ataupun kemudian yang berhubungan dengan ending dari perang itu kaitan dengan harta rampasan, ya, atau gonimah atau fa'i kalau kemudian tidak ada peperangan. Nah, Badar ini atau kemudian apa yang terjadi di Badar ini, itu kemudian menegaskan kepada kita, ya, bahwa dalam banyak hal Allah menuntut adanya kebaikan,
akhlak yang sempurna, kaitan dengan banyak perilaku. Kemudian yang kedua adalah bahwa kemenangan ini menjadi nyata karena dukungan dan pertolongan gaib dari Allah bagi kaum muslimin, ya. Allah perlu menyebutkan hal ini agar mereka tidak terkecoh oleh kehebatan dan keberanian dari mereka sendiri, sehingga jiwa mereka tidak tenggelam dalam kesombongan, tetapi mereka justru tawakal kepada Allah, taat kepadanya dan kepada Rasulnya, ya. Itu yang tadi ayat tadi, ya, yang disampaikan kaitan dengan kehadiran malaikat, ya. Kemudian juga Allah turunkan hujan walaupun itu rintik-rintik, ya, menjelang beberapa jam menjelang peperangan, dan itu membuat seluruh kaum muslimin tertidur walaupun dalam hitungan beberapa menit saja, ya. Tapi itu terasa seperti tidur berjam-jam, ya. Hampir semua kaum muslimin tatkala bangun dari tidurnya itu mereka seperti tidur yang panjang, seperti sudah mempersiapkan segala sesuatunya, bugar, kuat, penuh semangat, ya, menghadapi apapun yang terjadi. Dan itu bagian dari mukjizat yang Allah turunkan pada perang Badar. Kenapa juga Allah menyebutkan tentang kejadian-kejadian itu semua? Itu tadi untuk menunjukkan betapa segala sesuatunya itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan bukan disebabkan karena strategi, bukan disebabkan karena jumlah dan yang lainnya, tapi sesungguhnya kemenangan itu adalah mutlak datang dari Allah Subhanahu wa taala ala kulli hal, ya. Ala kulli zaman, dalam setiap urusan, dalam setiap tempat. Tidak hanya di Badar saja, sampai nanti yaumil akhir pun kemenangan itu mutlak adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks apapun dan dalam skala apapun, kecil maupun besar. Konteks dalam lokal, interlokal, internasional dan yang lainnya, tatkala kita menyerahkan diri kepada Allah, ya, kemudian meminta kepadanya dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan memberikan kemenangan itu. Kemudian yang selanjutnya Allah menjelaskan tujuan yang mulia dari peperangan, ya, yang menegangkan dan banyak memakan korban ini, menunjukkan beberapa sifat dan akhlak kepada mereka yang harus diperhatikan saat perang dan saat mendapatkan kemenangan, ya. Jadi itulah Islam, sumuliyatul Islam. Betapa untuk urusan-urusan ini saja Allah atur, ya. Untuk urusan-urusan yang kelak, yang saat ini, ya, kadang menjadi sesuatu yang pro dan kontra, itu Allah sudah atur sebelumnya, ya. Jadi berperangnya umat Islam itu berbeda dengan berperangnya orang-orang non muslim, ya. Sampai kemudian nanti ada cerita di perang Uhud, ya, tatkala Ali bin Abi Thalib itu sudah siap menebas batang leher kaum kafir, tapi kemudian dia meludahi wajah Ali. Seketika Ali menghentikan niat tebasannya. Kenapa? Karena niat Ali menjadi berubah. Tatkala berjuang karena Allah, kemudian saat itu terbesit karena dia tidak suka diludahi, ya. Maka dia alihkan ke musuh yang lain dan membiarkan orang kafir ini hidup saat itu, ya. Artinya dalam banyak hal hadirin sekalian, kaum muslim itu dibimbing oleh Allah untuk berbeda, ya. Walaupun konteksnya berperang, ya, terjadi pertumpahan darah, di mana di situ banyak kejadian yang barangkali dalam konteks kemanusiaan itu dipertimbangkan, tapi Islam memberikan ajarannya, Islam memberikan arahannya, harus bagaimana berperang, ya, menghadapi peperangan, ketika melakukan peperangan ataupun kemudian setelah melakukan kemenangan, baik itu mendapatkan kekalahan maupun mendapatkan kemenangan, ya. Surat An-Anfal ini menjadi panduan, ya, menjadi guidance bagi kita, ya, dalam banyak hal, ya, terutama yang berhubungan tadi dengan peperangan atau sesuatu yang bisa dinisbatkan dengan peperangan. Nah, sehingga kita bisa mendapati, ya, bagaimana kemuliaan, bagaimana kesucian, ya, dan bagaimana orang melihat bahwa perang yang dilakukan oleh kaum muslimin itu bukan disebabkan karena kekuasaan, bukan disebabkan karena mereka ingin menambah perbendaharaan, berapa yang terbunuh, berapa yang kemudian dilenyapkan, ya, tapi lebih kepada itu cara akhir, ya, yang kemudian disyariatkan disebabkan karena penolakan mereka terhadap Islam, ya.
Jadi kita mah sudah ada prolognya ya, mendatangi silaturahim, menawarkan untuk masuk Islam. Kalau enggak ya wis bayar pajak, kalau tidak saja ya sudah tidak ada lagi pilihan kecuali diperangi ya. Tapi tetap ya ada manual booknya ya, bagaimana berperangnya. Kemudian selanjutnya Allah berfirman kepada orang-orang musyrik, munafik, Yahudi dan para tawanan perang yang lainnya, menyampaikan peringatan yang nyata dan menjelaskan kepada mereka agar mereka menerima kebenaran ya. Nah, banyak ayat di dalam surat Al-Anfal yang kemudian menyampaikan kepada orang-orang musyrik, munafik, Yahudi, tidak hanya saat itu ya, tapi sampai saat ini, karena keberadaan orang munafik, orang musyrik, orang Yahudi ada sampai saat ini, ada sampai nanti yaumil akhir ya. Jadi sudah dikabarkan kepada mereka untuk mereka menerima kebenaran, karena tatkala mereka menolak itu semua, maka Allah akan memberikan apa yang kemudian Allah kehendaki kepada mereka. Kemudian setelah itu yang lainnya adalah Allah berfirman kepada kaum muslimin yang tentang masalah harta rampasan ya, dan meletakkan dasar-dasar masalah itu ya. Nah, ini yang kemudian juga menjadi hal yang penting dari Badar ya, kaitan dengan harta rampasan. Dan kenapa juga disebut dengan surat Al-Anfal ya, memang juga berbicara tentang harta rampasan. Jadi Bapak sekalian, inilah godaannya ya, inilah kemudian yang menjadi sebab ya terjadinya perpecahan, terjadinya diskusi dan yang lainnya kaitan dengan harta rampasan. Dan saat itu didapati bahwa harta rampasan itu sangat banyak ya, melebihi apa yang dipikirkan, apa yang diekspektasikan oleh kaum muslimin ya. Jadi Allah memberikan keberkahan dari perang Badar dengan harta rampasan yang banyak, tapi kemudian itu memunculkan masalah ya, karena mereka ya seperti biasa ya sekalian, salah satu kekalahan perang Uhud itu disebabkan karena harta rampasan ya. Di perang Badar pun juga demikian ya, karena tujuan awalnya adalah menghalangi kemudian merampas harta kekayaan atau perdagangan Abu Sufyan, tapi kemudian dihadapkan dengan peperangan yang pada akhirnya juga Allah memberikan kemenangan dan harta rampasan ya. Banyak sikap perilaku yang muncul sebagai bagian dari karakter orang Arab, tapi kemudian setelah itu turunlah Al-Quran yang kemudian mengatur bagaimana harta rampasan itu harus disikapi ya. Oleh sebab itu ayat pertama dalam surat Al-Anfal itu tentang harta rampasan. Yas'alunaka anil anfal ya, mereka bertanya tentang harta rampasan, maka jawabannya adalah harta rampasan itu adalah milik Allah dan milik Rasulnya. Oleh sebab itu dalam konteks teknisnya itu disebutkan bahwa sepertiga harta rampasan adalah milik Nabi, milik Rasul, sisanya baru kemudian dibagikan ya. Karena juga ada episode-episode kecil ya, di mana pernah ada perebutan pedang ya, karena dianggap si A yang berhak, si B yang berhak ya, sampai bersih tegang, sampai kemudian dilemparkan lagi ke kumpulan harta rampasan itu. Setelah itu baru kemudian turun ayat ya yang mengatur urusan harta rampasan ya, sampai kemudian Nabi mengatur ini boleh kamu ambil, ini boleh kamu ambil, ini boleh kamu ambil ya. Tapi setelah itu hadirin sekalian, umat Islam diajarkan tentang bahwa itu semua adalah bagian dari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Bahwa apa yang kemudian didapatkan dari perang-perang yang ada, ghanimah atau fa'i yang ada, itu semua adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala yang harus disyukuri ya, yang harus kemudian diapresiasi dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Dan nyatanya sekalian, karena Badar ini terjadi di bulan Ramadan, beberapa hari kemudian juga terjadi atau dilaksanakannya Idul Fitri, dan disitulah para sahabat ya mendapati satu suasana, satu kondisi di mana mereka mendapati kemurahan Allah.
di mana mereka mendapati kebaikan Allah, keberkahan dari Allah dengan apa yang Allah sudah berikan dalam peristiwa Badar dan apa yang kemudian didapatkan oleh kaum muslimin, ya. Nah, sehingga ini yang menguatkan para kaum muslimin untuk tetap berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk bersama-sama dengan Nabi menyelesaikan misi dakwah, ya, sampai Allah menentukan dia yang mati atau kemudian kemenangan itu yang datang sebelum kematian. Dan itu yang kemudian yang mengokohkan mereka untuk bersama Nabi dan menyampingkan semua hal-hal yang bersifat duniawi. Karena bagi mereka sudah cukuplah keberadaan Nabi di samping mereka, itu sudah kemudian kebaikan yang sangat besar. Kalaupun kemudian Allah memberikan lebih dari itu adalah bagian dari kebaikan-kebaikan Allah selanjutnya yang diterima oleh setiap mereka yang berdakwah, untuk setiap mereka yang menjalankan perintah Allah, menjalankan dakwah itu, yang kemudian juga mereka membela Islam secara keseluruhan. Itu yang barangkali Bapak sekalian yang bisa disampaikan, ya, dari kisah perang Badar. Dan hal yang penting dari itu semua, ya, bahwa perang Badar ini menjadi prototipe lah bagi umat Islam ketika berhadapan dengan situasi di mana peperangan itu harus menjadi opsi, ya. Karena itu akan terjadi sampai yaumil akhir. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.